Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semuanya bermulai dari sebuah mimpi untuk berkunjung ke Tanah Suci, melaksanakan ibadah paripurna yaitu haji. Sebelum berangkat, dalam acara Walimatus Safar, Ketua RW di lingkungan kami memohon untuk didoakan agar warga RW tempat kami tinggal semuanya bisa berangkat ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah kemudian kami berangkat ke Tanah Suci. Dan di Tanah Suci kami berdoa di tempat-tempat yang mustajabah, meminta agar teman-teman kami, saudara-saudara kami semuanya bisa berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, di Tanah Suci saya teringat, maka saya berdoa di tempat-tempat mustajabah, di Rodoh, di Multazam, Hijri Ismail, di Makam Ibrahim, dan di semua tempat yang dianggap mustajabah, saya berdoa, meminta ya Allah, tolong agar saudara-saudara kami, teman-teman kami bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah dalam satu kesempatan ternyata saya merasakan ada jawaban berupa pertanyaan. Memangnya naik haji cukup dengan hanya berdoa saja? Di sana saya tersadar bahwa betul haji itu tidak cukup hanya dengan berdoa, tetapi membutuhkan finansial, kemampuan finansial. Oleh karenanya doanya saya tambah, ya Allah, tolonglah agar saya bisa membantu sahabat kami, teman kami, saudara kami, keluarga, tetangga-tetangga kami bisa berangkat haji ke Tanah Suci. Nah, kemudian ternyata Allah menjawab lagi dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang membuat saya menangis. Kenapa? Allah bertanya, memangnya engkau bisa apa? Di situ saya merasakan ketidakmampuan saya merasakan keterbatasan saya, dan saya mengatakan, ya Allah, benar, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya yakin ya Allah, engkau maha kaya, engkau maha kuasa, maka engkau akan mampu memberikan segalanya. Maka berikanlah saya kemampuan ya Allah untuk membuka jalan bagi sebanyak mungkin orang bisa berkunjung ke Tanah Suci ini untuk beribadah kepadamu ya Allah. Dan setelah itu saya terus memegang kesadaran dan keyakinan itu, sehingga pikiran itu terus terbawa pulang sampai saya pulang ke tanah air. Dan saya terus berpikir apa yang harus saya lakukan. Dan saat itu saya berpikir bahwa saya harus bisa mencari jalan. Dan ide pertama saya adalah bagaimana saya bisa membuat sebuah usaha yang bisa dinikmati bersama untuk bisa memampukan orang ke Tanah Suci. Kemudian sepulang dari Tanah Suci, saya kumpulkan tetangga-tetangga kami dan kami menyatakan bagaimana apabila kita bersama-sama melakukan satu usaha dalam bentuk koperasi untuk mewujudkan kebutuhan kita sehari-hari selama 1 bulan. Misalkan apabila ada 300 kepala keluarga di lingkungan kami, kalau satu kepala keluarga membutuhkan misalkan taruhlah 300.000 saja sebulan, maka 300 kepala keluarga akan menghasilkan atau mengeluarkan biaya sebanyak 90 juta. Seandainya 10% dari 90 juta itu adalah menjadi keuntungan kita bersama, maka dalam 1 bulan akan menghasilkan 9 juta. Dalam 1 tahun, berarti 9 kali 12 akan menghasilkan 108 juta. Berarti sesungguhnya dalam 1 tahun kita bisa menghajikan, kalau misalkan taruhlah haji itu 45 juta, berarti bisa ada 2 orang yang bisa berhaji dalam setiap tahunnya. Itulah ide awalnya. Tapi sayangnya memang barangkali kita belum memahami
apa menjadi niat baik ini sehingga ide koperasi itu yang sekarang berkembang menjadi koperasi 212 saat itu belum disadari dan program itu belum berjalan. Yang kemudian muncul adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang dengan modal kecil, usaha sedikit, tanpa butuh pengalaman, maka usaha itu bisa kita wujudkan. Nah, maka terbetiklah untuk menjalankan usaha dalam bentuk network marketing atau viral marketing. Dan inilah yang kemudian ide ini muncul dan kemudian kita coba kembangkan. Di mana saat itu banyak berkembang network marketing yang berjalan dengan sangat baik dan ide itu kemudian muncul dan kita coba gulirkan. Tetapi kesadaran bahwa saya punya keinginan untuk bisa menggajikan banyak orang tidak pernah sirna. Sampai suatu saat ada seorang mantan teman kuliah saya menelpon saya, "Teng, ini ada suatu usaha yang bagus. Kalau bisa kamu datang." Saat itu kebetulan saya sedang bekerja di sebuah perusahaan dan sedang lembur, sehingga saya awalnya menolak undangan tersebut. Tapi karena dia terus memaksa, akhirnya saya bilang, ya oke, nanti saya usahakan saya hadir setelah sholat maghrib. Akhirnya setelah sholat maghrib saya berangkat menuju lokasi yang dia janjikan, dan di sana saya melihat sesuatu yang membuka kesadaran saya yang lain. Adalah hari yang bagi saya merupakan hari yang bersejarah, karena hari itu saya disadarkan dengan adanya sebuah jenis usaha yang bisa membuat seseorang yang tidak punya pengalaman, tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya modal besar, bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Usaha itu bernama network marketing. Hal yang merupakan juga direkomendasikan oleh seorang Robert Kiyosaki. Apakah itu? Network marketing ini mampu membuat orang yang penting mau belajar, mau berusaha, maka dia bisa mewujudkan keberhasilan untuk meningkatkan kemampuan finansialnya. Apabila kita punya mimpi, kadang-kadang kita taruh mimpi kita seperti bintang di langit, sebagaimana pepatah. Tetapi mimpi itu kadang-kadang hilang pada saat kita menyadari bahwa penghasilan kita, pendapatan kita terbatas. Biasanya kita akan menurunkan mimpi kita supaya mimpi kita sesuai dengan realita. Tetapi hari itu saya punya kesadaran bahwa sesungguhnya bukan mimpi yang kita turunkan, tapi penghasilan dan pendapatan kita yang kita tingkatkan. Dengan network marketing, insya Allah ini bisa kita wujudkan. Bahwa network marketing mampu meningkatkan kemampuan finansial inilah yang langsung mengaitkan pikiran saya kepada permintaan saya, doa saya, dan cita-cita saya untuk menghajikan banyak orang. Dan ini bisa kita wujudkan. Oleh karenanya, dengan kesadaran ini saya melanjutkan usaha saya di network marketing konvensional tersebut. Sampai satu ketika ada peristiwa yang juga sangat bersejarah dan luar biasa yang saya temukan, dan mudah-mudahan bisa membuka kesadaran kita semua.